Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang memimpin langsung perang Hunain. Dengan perasaan gembira karena kemenangan yang telah diberikan Allah, kaum muslimin masih tinggal di Mekah setelah kota itu dibebaskan. Mereka sangat gembira karena kemenangan besar ini tidak banyak meminta korban. Setiap terdengar suara Bilal mengumandangkan azan solat, mereka segera beranjak ke masjid suci. Berebut-rebutan di sekitar Rasulullah, di mana saja beliau berada dan kemana saja beliau pergi. Kaum muhajirin pun sekarang dapat pulang, dapat berhubungan dengan keluarga mereka yang kini telah mendapat petunjuk ilahi. Hati mereka pun sudah yakin bahwa keadaan Islam sudah mulai stabil, dan sebagian besar perjuangan sudah membawa kemenangan. Namun, 15 hari kemudian, setelah mereka tinggal di Mekah, tiba-tiba tersiar berita yang membuat mereka harus segera sadar kembali. Soalnya ialah kabilah Hawazin yang tinggal di pegunungan tidak jauh dari sebelah timur laut Mekah. Setelah melihat kemenangan muslimin yang telah membebaskan Mekah dan menghancurkan berhala-berhala, khawatir akan mendapat giliran diserang pihak muslimin. Oleh sebab itu, Malik bin Auf dari Bani Nashar berusaha mengumpulkan kabilah-kabilah Hawazin dan Syakif. Demikian juga kabilah-kabilah Nasar dan Jusham. Dari pihak Hawazin semuanya ikut, kecuali Ka'ab dan Kilab. Malik memerintahkan mereka agar berangkat ke puncak gunung dan ke lembah Hunain. Jika kaum muslimin turun ke lembah itu, maka mereka harus menyerang. Sehingga dengan serangan satu orang saja, barisan kaum muslimin akan lemah, kocar-kacir, dan saling menghantam satu sama lain. Dengan demikian, mereka akan hancur, dan pengaruh kemenangan mereka ketika membebaskan Mekah sudah tak berarti lagi. Yang ada hanyalah kemenangan kabilah-kabilah Hunain itu saja di seluruh jazirah Arab. Pihak muslimin sendiri setelah 2 pekan tinggal di Mekah segera melakukan persiapan senjata dan tenaga yang belum pernah mereka alami sebelum itu. Rasulullah SAW memimpin mereka bergerak dalam jumlah 12.000 orang. Mereka mengenakan pakaian berlapis besi yang didahului oleh pasukan berkuda dan unta yang membawa perlengkapan dan bahan makanan. Keberangkatan muslimin dengan pasukan sedemikian besar ini belum pernah dikenal di seluruh jazirah. Setiap kabilah didahului oleh panjinya masing-masing, tampil ke depan dengan hati yang bangga karena jumlah yang begitu besar, yang takkan terkalahkan. Sampai-sampai mereka berkata satu sama lain, "Karena jumlah kita yang besar ini, sekarang kita takkan dapat dikalahkan." Menjelang sore hari, mereka sudah sampai di Hunain. Di pintu-pintu masuk wadi itu, mereka berhenti dan tinggal di sana sampai fajar keesokan harinya. Ketika itulah, pasukan mulai bergerak lagi. Rasulullah mengikuti dari belakang dengan menunggang begalnya yang putih, sementara Khalid bin Walid yang memimpin Bani Sulaim berada di depan. Dari Selat Hunain itu, mereka menyusur ke sebuah wadi di Tihamah. Akan tetapi, begitu mereka menuruni lembah itu, tiba-tiba datanglah serangan mendadak secara bertubi-tubi dari kabilah-kabilah yang dikomandoi Malik bin Auf. Dalam keremangan subuh itu, mereka dihujani panah oleh pihak Malik. Ketika itulah keadaan muslimin jadi kacau balau. Dalam keadaan terpukul demikian, mereka berbalik surut dengan ketakutan dan kegentaran dalam hati. Sementara Rasulullah tetap tabah, tiada bergerak di tempatnya. Beberapa orang dari kalangan muhajirin, ansor, serta kerabat-kerabatnya tetap berada di sekelilingnya. Beliau memanggil orang-orang yang melarikan diri itu. "Hai orang-orang, kalian mau kemana? Mau kemana?" Namun, orang-orang yang penuh ketakutan itu sudah tidak mendengar apa-apa lagi. Yang tergambar di benak mereka hanya Hawazin dan Sakif yang kini sedang meluncur turun dari perkubuan di puncak-puncak gunung. Pihak Hawazin turun dari tempat semula, didahului oleh seseorang di atas seekor unta berwarna merah, dan membawa sebuah bendera hitam yang dipancangkan pada sebilah tombak panjang. Setiap ia bertemu dengan pihak muslimin, ditetakkannya tombak itu kepada mereka, sementara pihak Hawazin, Sakif,
dan sekutu-sekutunya terus meluncur turun dari belakang sambil terus menghantam. Semangat baru timbul dalam hati Rasulullah. Dengan begalnya yang putih itu, beliau ingin menerjang sendiri ke tengah-tengah musuh yang sedang meluap-luap seperti banjir itu. Akan tetapi Abu Sufyan bin Haris menahan kekang begal dan dimintanya jangan maju dulu. Abbas bin Abdul Muthalib, seorang laki-laki yang berperawakan besar dan lantang suaranya berseru, "Saudara-saudara dari kalangan Ansar yang telah memberikan tempat dan pertolongan, saudara-saudara dari Muhajirin yang telah memberikan ikrar di bawah pohon, marilah saudara-saudara, Muhammad masih hidup." Seruan itu diulang-ulang oleh Abbas sehingga suaranya bergemah ke segenap penjuru wadi. Disinilah adanya mukjizat itu. Orang-orang Aqbah mendengar nama Aqabah, teringat oleh mereka akan Rasulullah, teringat akan janji dan kehormatan dari mereka. Demikian juga dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mereka semua kini kembali dan bertempur lagi secara heroik. Pihak Hawazin yang sudah menyusur turun dari tempatnya semula kini berhadapan dengan muslimin dalam lembah itu. Sinar matahari mulai tampak dan remang pagi dengan sendirinya menghilang. Di samping Rasulullah kini telah berkumpul beberapa ratus orang yang siap berhadapan dengan kabilah-kabilah itu. Perasaan lega mulai terasa oleh Rasulullah tatkala dilihatnya mereka kini kembali lagi. Menyaksikan berkobarnya pertempuran yang semakin sengit dan melihat moral kaum muslimin makin tinggi dalam memukul lawan, Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang pertempuran benar-benar berkobar. Allah tidak menyalahi janji kepada Rasulnya." Akhirnya kaum muslimin berhasil memukul mundur dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Dengan demikian, nyatalah sudah kemenangan orang-orang beriman itu, dan nyata pula kehancuran orang-orang musyrik. Kemenangan muslimin yang sangat menentukan ialah karena ketabahan Rasulullah dan sejumlah kecil orang-orang di sekelilingnya. Dalam hal inilah turun firman Allah, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari di belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia mengkehendaki, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." At-Taubah ayat 25-28. Akan tetapi, kemenangan ini tidak diperoleh dengan harga murah oleh kaum muslimin. Mereka membayar kemenangan itu dengan harga yang mahal, dengan jiwa orang-orang penting, dengan pahlawan-pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Meskipun jumlah semua korban tidak disebutkan dalam buku-buku sirah Nabawi. Wallahu a'lam.